sambil kuliah pengen punya penghasilan tambahan. Tika nggak mau punya suami yang orang entertain, karena Tika sudah di entertain juga. Gimana dapat suami yang entertain. Kelas acting pas kita dihadapkan beneran syuting pasti akan bingung. Di posisimu di mana? Oh, nanti di sini. Saya yang sudah hadir pada hari ini. Tepuk tangannya mana dong? Oke. Nah, seperti biasa di podcast agak lain, ini saya sudah asli daerah Sulawesi Tenggara. Orang biasa sebutnya Kalambewuna. Siapakah dia? Tenang. Kartika Ode. Siapa dia? Tika aja ya supaya lebih akrab ya. Iya, Oke. dong. Nah, Tika bintang tamu podcast ini biasanya. Oh, Tika silahkan. Podcast agak lain. Oke, tepuk tangannya. Yes, agak lain. Apakah? Oke, wah, Wah. ternyata mungkin saya kira semua orang sudah kenal Kartika Waode. Tentang iklan juga. Yes. Kemudian sering muncul di beberapa TV nasional, acara olahraga ya, acara pokoknya acara entertain lah ya. Kartika Waode, dan kita siap mengulik. Ya. Bukan ngegibahin ya. Jadi Kartika atau biasa akrab dipanggil Tika terkait ini biasa kita kenal Tika ini kan di dunia entertain. Nah, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa podcast agak lain. Ini awal karirnya ke dunia entertain itu gimana ceritanya? Tapi sebelumnya itu saya minta. Podcast agak lain. Beda hai kabaramu, sio-siomu, kabaron semon metano, poisahaku, poko mauhiku, seluruh keluarga yang ada di Muna. Translate panjang banget. Nah, oke, ini kan Jakarta tapi tidak melupakan bahasa adat istiadat dari Muna. Oke. Nah, SD di Lambiku, SMP 3, SMP 2 Raha, SMA 3, SMA 2 Kendari. And then baru SMA 2 Kendari. Berarti kita tapi udah ini ya. Iya, alumni kan. Iya. And then habis itu saya pindah ke Jakarta karena saya kuliah, Kakak. Jadi, tapi di Kendari pun saya sudah punya hobi di entertain. Saya siaran radio, M-radio, sudah ikut fashion. Semua kegiatan ekstrakurikuler itu biasanya Tika hadir mewakili nasional ya. Paski daerah, memang anaknya pengen tampil gitu. Mengaktualisasikannya. Gitu. Terus kok bisa ke Jakarta, gimana ceritanya? Nah, habis itu lulus SMA itu Tika bebas tes. Awalnya Tika ke Bandung dulu, Kak. Jadi ke Bandung saya lulus fashion, foto model. Awalnya di Jakarta memulai dari awal lagi kan. Istilahnya kancah nasional ya kan. And then lagi kan, istilahnya kancah nasional ya kan. And then selesai ke Jakarta, dari situlah. Tapi stay di situ ya, orang tua stay di situ atau Tika aja yang Tika aja sana kan. Sambil kuliah pengen punya penghasilan tambahan lah. Udah gitu ya memang. Habis itu ke Jakarta, saya ambil S1 Tika sambil syuting, casting. Ya saingannya juga banyak banget ya, kan. Mereka juga punya bak, tapi Tika percaya. MC atau acting atau gimana sih? Semuanya. Dari mana? Dari YouTube atau dari mana? Atau mungkin ada kenalan kemudian sama belajar? Sekali nggak, memang berproses gitu aja. Pengen ya gimana ya kalau pengen bilang, tampil lah ya. Kayaknya casting dan sebagainya. Nah, biasanya kalau ikut casting kan biasa tahu kan? Makanya orang bilang agency, makanya asal tahu ini casting itu dari tante aku casting aja lah, cuma menjaminkan kita juga bisa masuk kalau kita nggak punya talenta ya. Ikut casting, apalagi kan ada di salah satu di televisi nasional ya, jadi artis FTV, TV-an sama sinetron. Jadi fokusnya ke iklan. Karena kalau iklan ini lumayan ya. Di zaman itu istilah kata kamu dapat satu produk, kamu bisa ya kuliah aku. Jadi memang fokus casting ke iklan. Mungkin lebih karena kan sistemnya kontrak ya kan. Kompetitor, mau nggak mau kita harus melebarkan sayap lah. Kalau kayak modeling, catwalk, kalau dibilang lagi Tika waktunya gimana caranya Tika bisa bagi waktu untuk kuliah. Jadi ambilnya
memang yang iklan, karena iklan itu paling lama syutingnya 2 hari itu yang udah top banget. Biasanya iklan itu hanya sehari aja. Jalan kurang lebih kompetitor udah banyak, Tika mencoba menawarkan diri lagi lah, mencari casting sinetron. Ya sudah, ikutin aja prosesnya. Tika juga nggak ngoyo ya. Alhamdulillah nggak terima. Misalkan ada yang menghalalkan segala cara ya supaya misalkan dapat pernah. Tika nggak ada. Tika nggak ngoyo untuk, intinya kalau mau sukses ya usaha diupayakan gitu loh. Tapi biasanya kalau dunia entertain itu kan selalu yang negatif. Benar nggak sih Tika bahwa dunia entertain di itu dunia manapun pasti ada sisi positif. itu. SMA pun Tika sudah berkarir di entertain, foto model atau apapun, ya pasti ya nude lah, apalah. Si ini dengan kata lain bahwa dia harus ngoyo ya, tidak harus karena ingin mengejar karir kemudian kita menghalalkan. Ngomong-ngomong tadi di pintu berkah itu perannya seperti apa sih? Jadi penasaran, pengen searching di Google kembali ya. Iya dong, bisa. Judulnya apa sih Tika? Kalau pintu berkah Tika lupa ya judulnya karena setiap judul sudah berapa gitu ya pintu berkah. Nah, bisa diceritain pengalamannya kepada pemirsa podcast agak lain ya. Bisa diceritain nggak pengalamannya waktu syuting pintu berkah gitu? Pintu berkah kalau syuting itu memang kalau orang enak banget ya. Ya, kalau syuting itu dari pagi ketemu pagi, udah 4 hari. Sebelumnya 3 hari. Jadi kebayangkan dari pagi ketemu pagi gimana sih kita kerja gitu kan. Kalau kerja office hour ya ini waktunya tidak terbatas kan. Apalagi stripping. Kalau stripping itu sinetron, kita berangkatnya pagi, tapi ada juga sih PH-PH yang memang syutingnya dari pagi ketemu pagi, udah gitu setiap dikejar. Ini balik lagi, ini this is business gitu. Iya, betul. Kamu siapa? Iya kan acting, dia malah takut loh. Berarti perannya antagonis gitu ya? Ada antagonis tapi akhir-akhir ini baik. Belajar actingnya dari mana? Begitu mengalir aja. Karena ya bakat lagi, balik ke bakat. Kalau acting itu ya kalau Tika sih satu bakat, kemauan, pengen tahu juga. Kalau kita syuting itu lebih ke teknik ya. Kalau kita syuting kayak gini, kamera di sini, kita harus tahu nih background di mana, kita di sini di mana posisinya. Harus tahu gitu ya. Kalau syuting real itu lebih kita belajar blocking aja sih, posisi-posisi kita gimana. Kalau kita main banyak orang, kita nggak bisa nutupin posisi kameranya di mana. Dan artis FTV, modeling, presenter, kemudian apalagi nih? Presenter, artis FTV, atau apa gitu? Kalau dibilang enak, semuanya enak ya Beb. Semua enak. Cuman kalau balik lagi, kalau waktu Tika kuliah pengennya sih Tika presenting aja, karena memang waktunya sudah umpamanya cuma live 30 menit atau typing hanya 30 menit. Cuman ya pure mau kerja ya sinetron lah gitu kan, ketahuan per bulannya berapa. Jelas benar. Ya maunya gimana gitu loh. Talent memang. Ada sainganku kasih. Bisa saya dipecat nih dari Nek TV. Tidak bisa lah kita yang kemudian hukum, kemudian ada lembaga bantuan hukum, kemudian suami ganteng. Aduh bisa. Wito to the max. Superior ya, begitu ya. Kita berdoa mudah-mudahan dan alhamdulillah semua sehat-sehat. Sinetron juga ya. Ketemunya gimana nih? Cinta lokasi. Lah ya gitu ya. Namanya fokus kerja, fokus ngejar karir gitu ya. Kalau untuk berbicara pacaran tuh waktu gitu loh. Nah, and then makanya banyak sih kamu positif ya kan. Dari modeling lah, kuliah lah, fokus inilah, semua hal yang menurut aku itu Tika bisa jabanin ya Tika jabanin. Karena kalau pacaran terus you know lah ya. Kalau kagak jadi gimana? Di doang kan. Benar. Nah, dan Tika tuh ini namanya nggak boleh, ini makan apa namanya sudah Tika nggak mau punya suami yang orang entertain, karena Tika sudah di entertain juga. Gimana ternyata dapat suami yang entertain. Dan apalagi ngomong-ngomong cinlok, kok bisa sih orang cinlok? Tika malas banget ya cinlok. Benar itu doang. Terus aku satu di Jeneponto. Syutingnya di Jeneponto, kebetulan mamanya ikut gitu ya kan. Saya syuting 2 minggu di Jeneponto. Di entertain sebelum kita syuting itu kita ada kunjungan visit kunjungi masyarakat gitu ya. Bukan tapi visit kan.
di kantornya Tribun lah apa Tika Kunjungan bilang, ya ke beberapa kunjungan, media. ya Oke. gitulah intinya. Nah setelah itu Tika bilang iya aku perannya suami istri. Tika bilang bisa suami istri beneran, padahal itu bercanda. Tapi itu adalah doa yang kemudian Iya, Tika. dikabulkan, makanya. Benar. Tapi nggak apa-apa ya buat suaminya kan. Iya, bebas. di sana terus kan kita satu villa ya kan. Terus kata mama mertua aku, syuting kedua, syuting kedua Tika ingat, udah punya pacar belum? Aku malas. Yang nanya siapa? Ikut sama mamanya kan. Bu, udah punya pacar belum? Tika malas pacaran, Tika cari suami, Tika yang lalu. Iya. Katanya, wis Tika malas pacaran, Tika maunya menikah. Udah diem, Tika kayak kenapa ya gitu ya? Pikir ya udah, Tika langsung Jadi jawab. ceritanya emaknya yang nyomblangin Iya, Tika benar. sama suami gitu ya. Bener. Oke. Ya sudah Tika, enggak lah Tika nggak mau sama pemain sinetron ya. Tika nggak mau lah mau nikah sama pemain sinetron, apa mau pacaran sama pemain sinetron gitu ya. Tapi setelah itu, setelah syuting kok malah ada langsung ke Jogja ada syuting FTV. Ya sudah komunikasi. Kata mamanya ya kalau memang cocok ya nikah Lanjut. aja. Dari itu makanya Tika nggak pacaran sama dia, udah nikah deh sampai hari ini. Sampai hari ini ya. Berarti Alhamdulillah. Lebih mau 5 tahun. mau 5 tahun ya. Mhm. Oke. Nggak pacaran. Iya betul. Terus adaptasinya gimana? Iya udah mengalir aja komunikasinya, ketemu beberapa kali hanya sekedar dinner atau jalan bareng. Tapi tujuannya Tika pun nggak tahu tanggal jadiannya kapan. Tahu-tahu ya sudah mau menikah, kita mau menikah ya udah, sesantai itu loh. Tapi terlalu cepat kali ya memutuskan ya? Atau Ya, karena udah memang jodoh ya? Ya namanya jodoh kita Udah nggak tahu jodoh kliknya ya. di mana Oke. kan, karena memang ya sudah lah kita jalanin mau apa. Berarti sama-sama nih pemain sinetron, Betul. sama-sama sibuk. Sementara kan ada anak, bagi waktunya gimana tuh Tika? Nah setelah punya anak, Tika ya perempuan ini harus punya banyak talent atau kita mengasah beberapa skill karena di kondisi ini kita istilah kata ada umur dan nanti kedepannya sudah menikah itu kita ada prioritas. Makanya pas menikah ya Tika ambil office hour. Tika di kantor lawyer. Mulai mengurangi paling MC aja kan cuma sejam 2 jam paling lama. Pulang lagi. Terus kalau lawyer pun kan istilahnya kalau ada meeting aja atau nggak ada sidang aja baru Tika ambil dari itu. Menarik diri di dunia entertain lebih fokus ke lawyer. Oke, berarti menikmati Umur mau 4 hari ini ya, luar biasa. Ini sudah komplit. Tapi dalam rumah tangga itu kan biasa ada ya ada bumbu-bumbunya begitu iya ya. pasti ya, namanya beda pendapat itu pasti, tapi kan prinsipnya segimanapun permasalahannya kita harus selesaikan tanpa perlu saling meninggalkan. Ya makanya setelah itu ya sudahlah mengalir aja, ya berdebat biasa. Supaya entertain juga kan itu kadang-kadang masalah keluarga itu juga kan Iya. kadang menjadi konten ya, Iya, begitu betul, ya. betul, Tapi betul. Tika tidak seperti itu. Enggak lah, sebenarnya Tika sejujurnya Tika itu bukan gila-gila Artis itu kan butuh terkenal. Kalau Betul. terkenal kan you have much money gitu iya loh. benar, ya kan tergantung lagi dia mau YouTuber kayak apa kayak ya kan. Kalau Tika kenapa nggak semua hal Tika nggak perlu ekspor dan nggak perlu orang Ada yang tahu. pribadi ya, Private, yang memang privasi iya ya. benar. Bikin konten dong, bikin YouTube dong kan kalian tuh seru asik ini Iya, ini benar. sama-sama Kan sama-sama di dunia entertain, kan? Paling tahu lah. Tika bilang iya kita di entertain kita sudah menyita banyak waktu, habis itu di rumah pun kita harus kayaknya aduh saat ini belum sih, kita iya. nggak tahu besok mungkin anak udah gede ya, tapi kalau saat ini belum deh. Iya, mungkin lebih formulanya kan 3R. Dapur, sumur, kasur. Benar itu dia. RR Tuh, bocor. Kameramennya tertawa tuh ya. Oke, Berarti tapi dia- harus begitu, dia kan mau ya. Benar. Oke, nah saya dapat bocoran dari tim podcast agak lain. Katanya Tika ini kalau nyebut nama ayah langsung mewek. Nah, bisa diceritain kok begitu sayangku. Bilang mewek kalau bicara Ceritanya gimana iya, tuh? kalau kedua orang tua sih kayaknya apa namanya gimana ya, sampai hari ini kayaknya kita tidak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Dan kemarin Tika sibuk berkarir di Jakarta, kegiatan di Jakarta, tahu-taunya Tika pulang harus ya. Sedekat apa Tika dengan Bapak? Kalau dibilang dekat nggak deket banget ya. Kalau zaman sekarang kan istilahnya physical touch sama Iya, anak. betul. Kalau kita kayaknya dulu tuh yang kayak ya udah biasa aja, tidak ada yang harus berangkat sekolah peluk-pelukan atau apa. Tika kan 9 bersaudara ya, lebih kayak
ya sudah, aku tahu papa aku pasti orang tua sayang sama aku dan aku juga pasti sayang sama orang tua. Yang minim bicara lah untuk berkata-kata kalau kita sayang. Setiap hari I love you, aku sayang kamu, dan sebagainya ya. Iya, bener-bener. Ke sekolah harus nyium ini ya. Bapak nggak gitu ya? Iya, bukan tipikal kayak gitu. Yang penting itu maksudnya itu tanda cintanya papa kita lah untuk membangun komunikasi ya. Nah, selanjutnya apa kenangan terindah Tika sebelum papa meninggal? Oh, semua hal adalah kenangan terindah ya. Walaupun beliau tanpa puas secara langsung, tapi apapun yang dia lakukan itu kita bisa ngambil. Kalau beliau itu dia seninya mungkin dari papa. Beliau pencipta lagu juga, karena basically dia sekolahnya juga di Jawa, di Bandung, musik. Ya hal yang paling hari ini ya ternyata ya bicarakanlah kebaikan itu seperti apa, tapi kebaikan itu kok ngefeknya ke kita ya. Oh ternyata memang kita harus tanam budi, itu penting sekali gitu. Dan kebaikan mereka sampai hari ini Tika ada di sini. Bisa seperti ini ya, luar biasa. Kalau menurut Tika sosok papa itu kayak gimana sih? Papa ya pasti bekerja keras. Beliau punya 9 anak. Ya kan dia stroke ya. Salah satu faktor ya sakit ya karena memikir darah. Hari itu masih kelas 3 SMA dan masih punya adik kecil-kecil, terus kan biaya banyak untuk dan sekolah. Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang istilahnya kita nggak tahu nih pendapatan untuk bulanan kayak gitu. Makanya salah satu yang memotivasi saya untuk kerja keras ya Tika membantu keluarga sih. Oke, berarti Tika juga, saya juga dengar bisik-bisik tetangga dari produser podcast agak lain katanya Tika ini dari 9 bersaudara, tulang punggung keluarga. Gitu ya, Tika. Kalau kerja keras banget ya. Karena semua prodi ternyata adik-adikku harus kuliah, saya membantu adik aku waktu sebelum merit ya. Bener Tika tuh full untuk memang buat keluarga. Karena Tika bilang sama teman-teman adik-adik aku, hal yang paling penting adalah kuliah. Minimal kalau kuliah itu bisa bersaing lah untuk bilang juga saya nolong kalian, aku bukan pure aku nolong, karena ketika kalian sukses tidak menjadi beban orang tua lah. Kayak gitu. Luar biasa ya, anak yang sangat luar biasa. Iya, masya Allah. Luar biasa nih ya. Walaupun misalkan almarhum papa sudah tidak ada, kemudian ibu sudah berumur 60 tahun ya. Tika mau ngomong apa? Mulai deh mancing-mancing. Tika ngomong apa sama papa mama nih? Kalau misalkan papa mama ada di sini, almarhum papa ada di sini, mama ada di sini, mau ngomong apa? Ya, Tika cuma sama mama papa. Tika belum bisa balas budi sedikit aja tentang perjuangan kalian, tapi insya Allah sampai hari ini Tika berjuang buat mama dan papa dan adik-adik aku semuanya. Ya, masya Allah ya, luar biasa. Kita mendoakan juga karir Tika di dunia entertain sekarang sudah mencoba ke dunia politik. Mudah-mudahan sukses ya. Amin. Nah, kita tinggalkan deh yang sedih-sedih. Saya juga mau ikut mewek. Bicara tentang orang tua pasti bawaannya mewek ya. Karena memang setelah jadi ibu rasanya gimana banget gitu. Ya ternyata apalagi umurnya kan masih agak dekat-dekat masih kecil ya, masih namanya ya nggak usah repot-repot lah, kita hanya nyusuin aja, ternyata ngurangin jam tidur kita yang bangun pagi tuh udah kayak singa masih, oh my god aku pengen tidur gitu kan. Terus ngebayangin orang tua aku yang punya anak 9 belum tahu besoknya seperti ikan anak, memprioritaskan pendidikan anak ataupun kehidupannya ke depan, kita sudah siapkan aja masih bingung gitu loh. Oh my god gitu. Apalagi dengan 9 orang anak, 2 orang anak aja kadang-kadang saya juga seorang ibu ya, 2 orang anak aja kadang-kadang kayak gimana ya, apalagi sampai 9 orang anak ya. Bener, yang mikirkan misalkan besok mau makan apa. Jadi ibu ternyata ya Allah. Makanya makanya surga itu di telapak kaki ibu ya. Ternyata maksudnya maknanya dalam sekali, karena dia harus berperan sebagai istri, dia berperan era ini orang menyiapkan masa depan seperti kakak tadi bilang, membantu perekonomian, dan ternyata perempuan perannya sebegitu pentingnya gitu, multitasking. Iya betul, harus ya begitu. Tapi kalau misalkan Tika sendiri ngurus anak itu dibantu sampai hari ini alhamdulillah sendiri. Siapa sih yang artis itu? Yang Willy siapa sih?
Willy, Nikita Willy Nikita ya. Willy, Saya ingat bener. sama Nikita Willy ya. Semua diurus sendiri gitu. Karena kan maksudnya kalau suami aku kan hari ini kalau lagi ada syuting, kalau sekarang fokus syuting, suami bantu. Kalau syutingnya sama-sama gimana tuh? Anak itu siapa yang ngurusin? Ada mama mertua Oh, juga ada sih yang mertua. bisa lihat. Cuman kan ada anak ya, minimal makanannya disiapkan kayak gitu. Gitu ya. Suami sampai mereka lumayan gede lah kalau memang mau maksudnya mau minta bantuan yang lain. Kan kakaknya sudah gede. Kalau Tika punya target minimal dia habis menyusui lah. Oke, Asi 2 tahun. pengen maksudnya ngurusin anak itu Nah, sendiri bonding ya, ya kita Iya, bonding ya. betul ya, harus. Di keluarga ada yang Ya, biasa pernah nggak sih Tika ngerasa sudah merasa di titik terjenuh dalam hidup, pernah nggak sih merasa udah boring, aduh kenapa sih gini, kenapa sih begini, pernah nggak sih pas titik jenuhnya ya gitu sebelum bisa Istirahat gitu iya ya. pengen istirahat aja, boleh balik lagi. Aku punya mimpi besar loh, ini mimpi bukan buat aku aja tapi aku harus mikir orang tua aku, adik-adik harus aku bantu, banyak semangat. Oh itu motivasi Tika ternyata. Tapi kalau bilang di titik jenuh ya namanya manusia Pasti ya ada, capek ya. ya bayangin aja lulus SMA habis itu harus kerja juga sendiri, semua hal harus Berarti sendiri. yang biayai kuliah Tika itu adalah sendiri. Iya dong. Terus belum lagi bantu. Nggak jadiin beban ya, karena mengalir aja gitu. Gue harus kerja bantuin, enggak ada rezekinya makanya Tika bantu. Karena menganggap bahwa apa yang Tika lakukan sekarang itu kan dicintai ya, Iya, disukai ya, benar. sesuai dengan passion, jadi ngalir aja, tidak menjadi sebuah beban begitu ya. benar. Nah, yang ingin saya sampaikan lagi nih, Tika kan baru-baru pulang kampung, udah lama juga sih yang nggak Iya. ketemu sama keluarga. Bisa diceritain nggak momen itu, gimana nih ketemu sama keluarga yang sudah lama tidak pernah berjumpa? Pasti kaget lah kalau Tika ke kampung. Ya ampun Tika. Kampungnya di mana sih? Kampung emang tahu lah Biku. Kampungnya Lohia. Halo ya itu kampung Tampo. ya Gitu ya. Tampo kalau kampung aku kan di sana. Oh Tika udah gede ya sekarang. Iya udah tua, udah punya anak 2. Bukan gede lagi ya kan. Pasti momen-momen yang sekarang Tika ketemu itu kayak ya ampun, banyak hal yang belum Tika tahu ya. Karena Mungkin karena Tika besar lama di pasti yang kita tahu dari SD, habis itu kita harus diingatkan memori yang dulu kan. Maksudnya sehafal apa kita ya nggak juga kan. Habis itu saya udah berpindah-pindah, habis itu pindah ke Raha dari di Jakarta. Jadi untuk kalau masih ada papa kan pasti kita akan dikenalkan sama keluarga-keluarga. Iya, oke. Kalau keluarga Mama Tika pasti udah tahu gitu kan. Kalau keluarga papa ternyata papa ini punya keluarga banyak banget. ya. Banyak banget. Oh sepupunya ini, sepupunya ini. Apa karena artis jadi aku sepupunya ini, sepupunya itu? Enggak ya? Aku nggak tahu tuh kalau yang itu ya kan, biarkan orang saja yang menilai. Sepupunya ini. Jadi kalau maksudnya lebih dewasa, lebih Tika, dan dia tahulah keluarganya ini. Oh gitu ya. Tika punya keluarga besar yang juga itu harapannya ya, mudah-mudahan Tika hadir di sini ya bisa membuka apa ya istilah, mudah-mudahan. Iya ya, mau membantu orang-orang ya, Iya. yang ada di khususnya yang ada di Raha gitu ya. Di Sultra Di Sulawesi dimanapun Tenggara. lah. Oh, kirain harus di Raha aja, tapi di Sulawesi Tenggara. Tika, ini banyak sekali sebenarnya pertanyaan-pertanyaan, tapi waktunya masih ada nggak sih? Oh masih ada. Masih Oke. ada. Tapi saya minta tepuk tangannya dulu dong. Iya dong. Oke, baik. Oke, nah selanjutnya Tika pernah sih mungkin mau cerita perjalanan ya, perjalanan hidup. Pernah nggak sih Tika ada masalah yang membuat Tika itu mumet banget? Berproses Berarti aja. hidupnya adem-adem aja ya. Iya kalau bilang asik banget hidup kamu gitu ya, memang seasik itu gitu loh. Sementara yang lain mereka kru-kru ini hidupnya ini Janganlah, penuh dengan anu ya, ya drama Tika. Alhamdulillah sejauh ini sih gitu ya. Tika dari berproses gini yang kalian cari ya yang itu gitu loh. Kalau Tika ya pengennya sih, berdoanya sih pengennya yang baik-baik aja. Tapi kan kalau di dunia artis itu kan kadang-kadang harus bersaing ya dengan artis yang lebih senior, yang namanya lebih populer ya. gitu ya, hal-hal dasar ya, terlepas dari lo punya bakat atau lo cantik atau lo punya prestasi yang lebih, kayaknya attitude itu, karena kita bekerja di entertain itu lah kerja tim gitu. Jadi kalau satu lo begajulan istilah kata, yang lain kan akan mengorbankan kru, mengorbankan artis yang lain atau tim yang lain. Yang aku lihat yang survive di entertain itu bukan hanya soal pencitraan kali terus yang udah artis banget nih gue gitu loh. Ternyata ya enggak gitu. Namanya lagi kita teamwork ya, istilah kata lo paling wow, lo paling ini, lo paling ini menghambat produksi. Orang kan balik ke bisnis lagi coy gitu kan. Ya nggak bisa nih cut, nanti kan nggak diundang-undang lagi. Jadi attitude itu the number one.
Oke, attitude ya, number one ya. Nah, siapa sih artis idolanya? Pengen tahu dong. Enggak. Siapa sih artis idolanya? Artis idola sejauh ini aku suka Dian Sastro ya. Kenapa Dian Sastro? Dian Sastro cantik, maksudnya cantiknya dia Indonesian look, nggak perlu dimacam-macamin gitu aja, tetap cantik dengan tren Korea opa apa sarang heolalala ya tetap ya original in Indonesia. Ya benar. Ya menurut aku ya cantik itu ya inner beauty gitu loh. Dan ya gimana ya kalau bilang, aku takut ya ngomongin pembanding, tapi sampai sejauh ini aku suka yang Indonesian look sih. Kayak apalagi Dian Sastro kan setahu aku ya orangnya pintar, dia itu ngajar dia. ya Dia cantik, dia smart. Ya cantiknya memang cantik inner beauty yang begitu package-nya gitu, yang tidak ditambah-tambah atau di natural ya. Iya benar. Ketika tentang artis yang sensasional, yang penuh biarin aja dengan hidup mereka selagi itu tidak mengganggu kita. Karena memang kita pun mengomentari atau mau ngasih saran. Tapi kan kadang-kadang artis supaya eksistensi di dunia hiburan tetap bertahan kan selalu mencari sensasi walaupun minim prestasi gitu ya. Kalau Tika sih balik lagi ke prinsip Tika ya, kalau juga ya kan, maksudnya itu isi rongga-rongga entertain di bagian sana lah ya kalau istilah kata mah. Tapi kalau Tika pribadi sih, Tika sudah bilang sama teman-teman juga, kalau Tika mau diwawancara media, kalau itu prestasi, kalau sensasi itu nggak pernah bohong. Dan Tika nggak mau, karena satu, ya mau kerja dimanapun Tika pengennya yang amanah, tanpa mengganggu orang lain, tidak mau merugikan orang lain. Ya rules yang harusnya aja, yang benar ya. Iya, kayak gitu. Perlu cari yang ini ya. Benar, rezekinya udah diatur kok. Ya, betul ya. Rezekinya udah diatur. Tapi gimana nih, misalkan kalau dalam itu berkah kan pasti misalkan syuting FTV, pasti kan ketemu artis-artis senior. Kalau di layar kan nggak mikir dia senior, nggak mikir dia junior. Ketika adu acting pokoknya harus dapat chemistry gitu. Nah, gimana? Ada sebelum tag juga kan memang kita harus mengenalkan diri. Halo Kak, memang harus asik itu, memang dibilang so asik sih, cuman memang harus kenalan dulu kan, minimal kita harus membangun chemistry. Kita kayak gitu, kenalan, halo Kak, saya jadi ini. Oke. Artis senior yang pernah bareng sama Tika siapa? Di syuting FTV? FTV banyak banget ya. Kalau FTV Pintu Berkah banyak banget. Namanya aku lupa lagi. Saking banyak ya. Adalah maksudnya senior itu kan. Itu ya. Tapi biasa kan juga ada biasa ya. Gitu ya kadang-kadang. Banyak kan Kakak. Banyak banget, banyak. Ya. Banyak pokoknya dengan dramanya lah, entertain juga dengan dramanya. Yang senior pengen dianggap senior banget, nggak pengen dipanggil suhu. Dia tante, pengennya dipanggil kakak. Ada juga yang baru syuting gayanya selangi, banyak dengan dramanya, dengan sudah di. Tapi ada pengalaman nggak sih selama syuting dengan lawan mainnya, baik itu di FTV atau pada saat di film atau mungkin sama enggak tapi ada yang ninggal CUC atau close up sendiri, bisa ini ada juga. Ya udahlah, kalau yang long shotnya udah nggak apa-apa, lupa nanti kita benerin di CU, karena Tika juga berproses kan. Kalau awal-awal juga namanya grow, nggak apa-apa, kamu santai aja. Ada juga, jadi kebaikan itu juga yang kita harus turunkan kepada yang baru juga belajar di kelas acting. Walaupun mungkin kelas acting pas kita dihadapkan beneran syuting pasti akan bingung, di posisimu di mana, nanti di sini, di sini, kayak gitu. Tapi kan harus ngapalin skrip juga ya. Harus dong. Atau misalkan kita tahu intinya aja nih skripnya gini, kemudian nanti Tika yang improv gitu. Ada improv sedikit, tapi kan kita nggak boleh keluar dari jalur, karena ada CU, terus ada kamera satu, kan memang harus nyambung. Tapi ada juga sutradara yang harus textbook sesuai banget, dengan benar. Textbook ya, sesuai dengan naskahnya ya. Jadi memang beda-beda. Jadi setiap project itu pasti ada hawa yang berbeda lah. Berarti harus ngapalin skrip ya? Iya, susah pasti. Nggak sih? Kalau sudah biasa kayaknya biasa aja ya. Kalau saya mah nggak bisa ngapal. Udah tuh weak. Tapi jiwa. Iya, kalau mengalir aja sih Kak. Kalau hanya seperti apa? Berarti arahnya ke sini nih, kayak gitu. Paling kalau Tika pribadi satu skenario itu Tika baca dulu, garis merahnya ataupun kita cerita. Oke. Butuh berapa lama bisa ngapalin skrip itu? Misalkan dapat sutradara yang harus textbooks banget ya, itu butuh berapa lama ngapalin skrip? Enggak sih, paling
pas di kalau ada break kan kita baca pas mau tag tinggal lihat. Oke ya. Dan siapa lawan main Tika yang sangat melekat di hati? Suami kali ya. Pastilah ya suami ya. Kalau sebelum masih dekat kan pasti ngalir aja kan. Kebetulan terakhir aku syuting bareng di FTV ya. Jadi kayak kita marah-marah. Aku tahu lo kayak gimana, tapi kita harus dihadapkan berakting. Menurut aku hal yang paling susah selama aku syuting adalah dihadapkan sama suami. Oke. Saya lupa nih, saya tanyakan kepada Tika. Nah, pada waktu itu kan pasti kan setelah kan belum tahu nih. Yang tadinya di awal kita refresh kembali, kan belum tahu nih ya jadiannya kapan dan sebagainya. Nah, pasti kan diperhadapkan syuting sebelum nikah, tetapi sudah ada rasa-rasa gimana gitu. Nah, bagaimana tuh ceritanya? Malah kan syuting itu nggak ada deg-degan kakak, karena memang aku nggak mau lah memain kan yang seperti kakak katakan tadi. Yang malah syuting setelah nikah itu malah yang berbeda vibes-nya, karena ya Tika udah tahu kamu seperti apa gitu. Terus hari ini kita harus berakting, muka bertatap-tatapan, pengen ketawa geli juga gitu ya, tapi kan harus berotak gitu loh. Kayak di lokasi tuh vibes-nya gue nggak kenal loh gitu kan. Karena Tika maksudnya udah dalam hati terpatri gue syuting sama lo, gue nggak kenal lo orang lain, udah gitu aja. Karena kalau memisahkan ya antara dunia nyata benar dunia di entertain gitu ya, apalagi kalau pasangannya suami istri ya gitu. Tapi selalu dapat peran suami istri ya. Iya, alhamdulillah. Berdua. Iya, malamnya beberapa. Biasa kalau berdua kan lebih gimana ya, mungkin lebih mendalam ya. Bilang malah hal yang terberat menurut aku ketika syuting profesional sama suami kita, di mana kita tahu suami kita seperti apa dan dia tahu juga aku seperti apa gitu loh. Itu susah loh bangun emosi yang seperti apa yang lo harus bangun, sedangkan istilahnya kita ini istilahnya kasur dapur semuanya udah tahu ya, ya tiba-tiba kan? harus berhadapan dengan suami yang ya kita tahu lah positif negatifnya Iya, seperti apa dia iya kan dapur kita lah itu istilahnya. Nah, sekarang mimpi besar Tika seperti apa setelah menikah? Mimpi besar Tika ngalir aja kak. Tapi maksudnya masa sih nggak ada target atau pengennya sih balik singset lagi di saat anak-anak besar masih bisa berkarir di entertain atau punya program sendiri atau memang mau produksi sendiri. Tika juga pengen kasih kesempatan buat anak-anak di Sulawesi Tenggara. Pengen punya PH ya di Kendari ini. Maksudnya kan kemarin apalagi sudah banyak proyek-proyek lokal yang sudah yang nasional. Kemarin kan apa sih si Nonggi ya? Si Nonggi betul. Molulo, benar banyak. Nah, gitu. Terus ngikut mama papahnya di dunia entertain atau ngalir aja? Nanti kalau misalkan udah besar. Cita-cita sih dokter kah, mau Hafid Habib kah, mau jadi ustadz kah, mau jadi apa kayak gitu. Adanya mau jadi dokter, ya memang harus disiapkan sampai hari ini gitu loh, dari maksudnya biaya pendidikan dan lain-lain. Nggak bisa lah kalau ngalir aja kak. Ya memang harus disiapkan, harus disiapkan, benar. Tapi nggak maksain entertain ya, begitu ya. Pokoknya kan kita juga bilangnya hobi di entertain itu hobi kan, bukan bisa dikatakan pekerjaan tetap. Karena kalau ada laginya juga ada, berarti kita harus menyiapkan diri. Harus banyak saving ya. Iya Ya. benar. Nah di segmen terakhir ini biasa menyampaikan kata-kata motivasi atau apalah yang bisa memberikan inspirasi dan semangat Aga Lain. Oke, silakan Tika. Di podcast Aga Lain ini Tika mau bilang sama teman-teman penonton podcast Aga Lain ini, memang kita harus tahu memposisikan diri kita di mana, mau kita dimanapun itu ya, karena dunia kerja ini beda-beda. Terus kita hadir sebagai apa gitu kan. Kalau berbicara di entertain, memang hal yang harus kita sadari adalah itu attitude. Terlepas dari kita kerja tim, kita harus saling menghargai. Balik lagi lah, intinya kalau Tika pribadi memang seharusnya di roles-nya aja udah selesai ya, nggak usah neko-neko ya. Benar. Yang paling penting attitude. Benar. Jadi selain yang luar biasa ya, multi talent, multitasking atau multi talentan lah ya, pokoknya semuanya lah. Yang penting adalah attitude. Iya gitu benar. Ya? Karena kita kerja sama orang biar disenangi. Ini bukan acting ya, maksudnya biar disenangi sama orang. Ya memang juga kalau mau ketemu kita kan pengen lah ngobrol nyaman.
Nggak, oh dia siapa ya, oh dia siapa ya, nggak perlu lah kamu harus ngomong, oh aku orang kaya raya, aku artis, ya pada. Oke. Baik, intinya podcast hari ini bukan ngegosip, bukan ngegibah, harapkan pengalaman Tika di dunia entertain, dunia keartisan dan lain sebagainya ini memberikan motivasi bagi pemirsa podcast agak lain. Ya bisa saja kan ada yang pengen jadi seperti Tika, benar. Ya. Mudah-mudahan masyarakat Sulawesi Tenggara yang punya cita-cita di entertain, amin. Terus bisa mengembangkan skillnya juga, bisa diterima di masyarakat. Apapun itu bidang masih di entertain, mudah-mudahan kita sama-sama bisa memajukan industri di Sulawesi Tenggara. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangannya dulu ya. Oke. Ini krunya pada loyo ini ya. Biasanya tepuk tangan. Baik, nanti dikasih semangat nih. Katika ya, secangkir kopi dari Katika. Boleh. Oke, Mac TV, terima kasih sudah bersama kami di podcast agak lain. Nanti kita akan hadirkan lagi tamu-tamu yang insya Allah menginspirasi seluruh pemirsa Mac TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih Kakak.